Setelah pewarisan selesai, satu demi satu ahli alam Dao gabungan keluar. Raut wajah mereka sangat buruk. Mereka ternyata kalah dari seorang gadis kecil di alam Raja Dewa yang justru memperoleh warisan. Mereka merasa semua tahun kultivasi mereka seperti dipelajari pada tubuh anjing. Memalukan. Masih mending kalah dari Gustav, tapi sekarang bahkan kalah dari seorang gadis kecil. Mereka sampai ingin menabrakkan kepala ke tahu dan mati saja. Seorang Senjun Puncak berbicara dengan marah. Gustav, serahkan gadis kecil di tanganmu ini. Karena warisan tidak memilih mereka. Mereka hanya bisa merebutnya dengan paksa. 3 ahli alam penciptaan juga keluar dan menatap Gustav dengan wajah tidak bersahabat. Warisan Dewa Seribu Racun harus mereka dapatkan. 8 Senjun Puncak, 3 ahli alam penciptaan dan 30 ahli alam Dao gabungan menatap Gustav tanpa berkedip. Liang Xiyu berkata dengan wajah cemas, "Gustav, sekarang bagaimana?" Dalam situasi seperti ini, jika mereka tidak menyerahkan Jilin, peluang hidup mereka 1:9. Dia tahu sifat Gustav. Mana mungkin Gustav mau menyerahkan Jilin. Lebih baik batu giok hancur daripada genteng utuh. Liang Xiyu sudah siap mati bertarung. Gustav tersenyum. Tenang, serahkan semuanya padaku. Dia melangkah maju 1 langkah dan memandang para ahli itu tanpa sedikit pun rasa takut. Kesempatan ini memang bukan milik kalian. Sekarang karena tidak mendapatkannya, kalian mau merebut dengan paksa. Sekumpulan orang tua tidak tahu malu. Satu kalimat itu membuat wajah para ahli terasa panas seperti ditampar. Apa itu kesempatan takdir? Yang berjodoh dengannya akan mendapatkannya. Jilin bisa memperolehnya karena itu adalah takdirnya. Sekarang mereka tidak punya takdir itu, lalu ingin memaksanya menyerahkan warisan. Chen Lao mau melangkah keluar dan langsung berbicara. Gustav, aku sarankan kau serahkan gadis kecil itu. Kalau tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Sejak awal dia memang sudah tidak suka kepada Gustav. Kalau bukan karena mereka membutuhkan Gustav untuk membuka ruang rahasia, bagaimana mungkin dia menahan diri sampai sekarang? Kini nilai Gustav sudah habis, jadi mereka tidak perlu menahan diri lagi. Setelah Chen Lao mau berbicara, yang lain ikut bersorak. Benar, serahkan dia. Warisan Dewa Seribu Racun tidak pantas dimiliki sampah alam Raja Dewa. Suasana pun langsung gaduh. Katak racun bermata darah di dalam tubuh Dewa Seribu Racun tidak berkata sepatah kata pun, seolah menyetujui semuanya. Gustav tahu dia tidak bisa berharap pada katak racun bermata darah. Dia berkata sambil tertawa, "Sekumpulan pengecut tidak tahu malu. Kalau kalian ingin aku menyerahkannya, injak dulu mayatku." Karena sudah mengambil keputusan, Gustav tidak lagi menahan diri. Senjata dewa tingkat alam Dao gabungan langsung muncul di tangannya. Niat pedang meledak. Aura pertempuran yang tidak mau tunduk menyebar liar ke segala arah. Meski menghadapi begitu banyak ahli, lalu kenapa harus takut? Gustav menggenggam pedangnya erat-erat, lalu tubuhnya bergerak seperti hantu dan langsung menerjang ke depan. Cahaya pedang yang menyilaukan membuat semua orang memicingkan mata. Dengan satu tebasan, seorang ahli alam Dao gabungan lapisan keempat langsung tewas. Chen Lao mau meraung marah, "Bunuh dia!" Tangan mereka dipenuhi energi racun saat dia menyerbu maju dengan ganas. Aura alam penciptaan lapisan pertama menekan Gustav sampai sulit bernapas. Gustav bergumam pelan. Teknik 10 arah energi darah. Saat itu juga, mayat tanpa kepala tiba-tiba berdiri. Begitu jasad tanpa kepala itu berdiri, semua orang langsung membeku. Mayat ini masih hidup. Aura jasad dewa tanpa kepala itu membuat semua orang gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak sembarangan. Raut wajah Chen Lao mau berubah canggung. Tadi dia hendak menyerang, tetapi saat melihat jasad dewa berdiri, dia langsung mundur. Dia bisa merasakan bahaya dari jasad itu.
Ancaman itu mutlak lebih besar daripada Gustav. Yang paling penting, bagaimana bocah kecil ini bisa mengendalikan sesuatu yang berada di sisi Dewa Seribu Racun. Saat ini, di luar alam rahasia, seorang gadis berbaju merah dengan tubuh seksi sedang mondar-mandir dengan gelisah. Gadis itu tidak lain adalah Zining dari sekte Xuan Yu. Setelah mengantar teman-teman Gustav pergi, dia mengira saat tiba di tempat perjanjian, Gustav akan muncul lalu pergi bersamanya ke sekte Xuan Yu untuk menyelesaikan ujian. Namun, Gustav bajingan itu seolah menguap dari dunia, sama sekali tidak bisa ditemukan. Dia bahkan sempat curiga bahwa Gustav diam-diam sudah dibunuh orang. Untungnya setelah mencari kabar di sekitar sini, akhirnya dia paham. Alam rahasia Raja Iblis Suci telah dibuka. Zining bergumam seorang diri, bocah kecil itu kemungkinan besar pergi ke alam rahasia Raja Iblis Suci. Gustav ini benar-benar sehebat apapun alam rahasia itu, dengan kekuatan alam elemen campuran miliknya, memangnya dia bisa dapat manfaat apa? Sekarang urusan sekte sampai tertunda. Jika kepala sekte Changye melihat ini, dia pasti murka. Lalu bagaimana sekarang? Semakin dipikirkan, Zining semakin merasa tidak beres. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Gustav di dalam sana. Dengan sifat Gustav, kemungkinan besar Gustav sudah menyinggung banyak orang lagi. Detik berikutnya, Zining tidak ragu lagi dan langsung melangkah masuk ke alam rahasia. Larangan di alam rahasia Raja Iblis Suci sudah terbuka dan batasan kultivasi pun telah hilang. Jadi tentu saja dia bisa masuk. Tidak lama setelah Zining pergi, dua lelaki tua dengan aura abadi datang ke pintu masuk alam rahasia. Di pinggang mereka tergantung liontin giok bertuliskan 5 kata besar. Istana Kaisar Pedang 10.000. Mereka adalah King Jian Xiansun dan Dewa Pedang Es yang datang dari sekte Xuan Yu untuk mencari Gustav. Kalau bukan karena Gustav masuk ke alam rahasia dan auranya tertutup sementara, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Untungnya segel alam rahasia Raja Iblis Suci telah terangkat, sehingga aura Gustav kembali terlihat. Dewa Pedang Es berkata, King Jian, jika kita masih tidak bisa menemukan Gustav, kita harus kembali. Semakin lama ditunda, krisis di Istana Kaisar Pedang 10.000 akan semakin berbahaya. King Jian Xiansun mengangguk. Dewa Pedang Es, tenanglah. Gustav pasti ada di dalam, dan sekarang segelnya sudah terbuka. Kemungkinan warisan alam rahasia Raja Iblis Suci sudah diperoleh seseorang. Dia seharusnya akan keluar. Kita hanya perlu menunggu di sini dengan sabar. Dewa Pedang Es mengangguk, lalu meletakkan kedua tangan di belakang punggung dan memejamkan mata. Aura samar nan agung yang memancar darinya membuat banyak ahli ketakutan. Di antara semua orang yang hadir, kekuatan Dewa Pedang Es cukup untuk menghancurkan siapapun. Di matanya, bahkan ahli alam penciptaan pun hanyalah semut. Ini adalah seorang Dewa Pedang. Para ahli yang menunggu di luar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Takut kalau sosok ini membuka mata, lalu langsung membunuh mereka. Mereka bahkan tidak berani mendekati Dewa Pedang Es dan King Jian Xiansun. Di dalam alam rahasia, di tempat warisan Dewa Seribu Racun, Chen Laomo menatap kemunculan mayat tanpa kepala itu. Dia mundur selangkah. Dia bahkan ingin mencari celah tanah untuk bersembunyi. Terlalu memalukan. Gustav berteriak, "Sekarang siapa lagi yang ingin merebut kesempatan ini? Cepat keluar!" Gustav berdiri di tempat seperti dewa perang, tidak tergoyahkan. Saat ini siapa lagi yang berani menganggap Gustav hanya ahli alam elemen campuran? Kekuatan menakutkan Gustav ditambah jasad dewa tanpa kepala ini. Siapapun yang berani keluar pertama kali, akibatnya pasti sangat tragis. Kalaupun bisa melukai Gustav, mereka sendiri pasti harus membayar harga yang besar. Sungguh tidak sepadan. Tidak seorang pun di antara mereka berani bergerak lagi.
terutama karena aura yang dipancarkan jasad tanpa kepala itu terlalu mengerikan. Suasana menjadi sangat tegang. Setelah saling diam sesaat, seorang ahli alam penciptaan lapisan pertama akhirnya tak tahan godaan warisan Dewa Seribu Racun dan berkata, "Mayat ini hanya auranya saja yang kuat. Kalian tidak perlu takut. Kita serang bersama-sama." Setelah berkata demikian, ahli alam penciptaan itu maju paling depan. Tampaknya ingin memberi contoh. Namun ketika tubuhnya menerjang maju, tidak seorang pun di belakangnya yang ikut bergerak. Terus terang saja, semua orang ingin membiarkannya menguji kekuatan lawan lebih dulu. Bisa menang atau tidak, nanti baru mereka lihat situasinya. Si tua iblis alam penciptaan itu juga tahu pikiran mereka. Namun, karena dia sudah terlanjur maju, tidak mungkin dia menarik muka tua lalu mundur kembali, bukan? Gustav tersenyum sinis. Mencari mati. Dia mengendalikan jasad dewa tanpa kepala. Tangan mayat itu terangkat lalu menampar ke bawah. Tubuh ahli alam penciptaan itu langsung terkunci di tempat. Meski kekuatan jasad dewa tanpa kepala belum pulih sepenuhnya, tempat ini adalah lokasi warisan Dewa Seribu Racun. Di sini kekuatannya mendapat berkah dan diperbesar tanpa batas. Kalau di luar, mungkin belum tentu dia bisa melawan orang itu. Namun di sini, apa hebatnya seorang ahli alam penciptaan? Jeritan tragis pun terdengar. Tidak! Telapak tangan jasad dewa tanpa kepala jatuh, menghantam, dan kekuatan mengerikan meledak sampai batas ekstrim. Ahli alam penciptaan itu langsung terpental keluar. Seteguk darah merah segar menyembur dari mulutnya. Pada saat itu, seluruh dunia seakan hening sampai titik paling sunyi. Tidak seorang pun menyangka bahwa ahli alam penciptaan bahkan tidak mampu menahan satu tamparan dari jasad dewa tanpa kepala. Karena ketakutan, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa aura jasad dewa tanpa kepala itu sedang melemah. Serangan barusan hampir merupakan pukulan terkuat jasad dewa tanpa kepala, dipadukan dengan kekuatan warisan Dewa Seribu Racun. Apa yang ingin dilakukan Gustav hanyalah menggertak semua orang, dan jelas sekali hasilnya berhasil dicapai. Dalam sekejap semua orang tidak ragu lagi untuk lari. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa selama Gustav bisa mengendalikan jasad dewa tanpa kepala, dia adalah eksistensi yang tidak terkalahkan. Semua orang melarikan diri tunggang langgang. Gustav pun tidak mengejar karena Jilin masih terluka. Gustav memikirkannya sejenak. Tidak ada lagi alasan untuk tinggal di sini. Bagaimanapun Jilin sudah memperoleh warisan. Jadi dia pun berkata, "Ayo kita pergi." Saat dia hendak pergi, katak beracun bermata darah yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Bocah, takdirmu. Aku tidak bisa melihatnya. Tetapi takdir gadis kecil di pelukanmu itu aku tahu. Lindungi dia baik-baik. Suatu hari nanti, kekuatannya akan membuat benua Lingwu bergetar. Tubuh racun bawaan tidak akan memilih seseorang secara sembarangan." Gustav tertegun. Dia menatap katak racun bermata darah lalu berkata, "Terima kasih." Katak racun bermata darah tidak menjawab lagi. Dia menutup mata seolah berubah menjadi patung batu. Di luar ruang rahasia, Zhang Yuan, Li Feng, dan Wang Hailin masih menunggu dengan tenang. Li Feng tiba-tiba berseru, "Bos, sepertinya ada orang keluar." Zhang Yuan langsung berdiri dan melihat seorang Senjun puncak terbang keluar. Melihat hal itu, Wang Hailin benar-benar panik. "Apa-apaan ini? Bos, kita kabur saja." Bahkan Senjun puncak lari terbirit-birit. Bagaimana mungkin Gustav masih bisa keluar hidup-hidup? Zhang Yuan menggertakkan giginya. Tunggu sebentar lagi. Dia memutuskan menunggu sedikit lebih lama. Mereka melihat satu demi satu ahli alam dao gabungan keluar dengan wajah panik, seolah baru bertemu makhluk mengerikan. Seorang ahli alam penciptaan tiba-tiba berlari keluar dan ekspresi wajahnya sama persis dengan para ahli alam dao gabungan tadi. Wang Hailin sampai gemetar di kedua kakinya. Ini
Sebenarnya apa yang terjadi?" Yang masuk tadi hanya 3 ahli alam penciptaan. Kalaupun ahli alam penciptaan lain mendapat warisan, tidak perlu sampai berwajah seperti melihat hantu, bukan? Zhang Yuan menampar kepala Wang Hailin. "Kau tanya aku, mana aku tahu?" Keterkejutan di dalam hatinya sama besarnya. Namun apa yang terjadi setelah itu menjadi pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dari dalam kegelapan muncul beberapa sosok. Itu adalah Gustav yang menggendong Jilin bersama Liang Ziyu dan yang lainnya. Yang aneh adalah Gustav tidak melarikan diri sama sekali, malah tampak sangat tenang. Sebaliknya, para ahli alam penciptaan dan alam dao gabungan memandang Gustav dengan rasa takut yang luar biasa. Jangan-jangan orang-orang yang kabur tunggang langgang itu takut pada Gustav. Bukankah orang ini hanya berada di alam elemen campuran? Pada saat itu, hati ketiga orang itu dilanda gelombang keterkejutan setinggi langit. Bahkan ketika Gustav keluar, mereka tidak berani berkata sepatah kata pun. Gustav tidak mempedulikan mereka. Dengan hati-hati, dia meletakkan Jilin ke tanah, lalu mengelurkan satu jarinya dan menekannya ke tengah dahi Jilin. Awalnya dia ingin memakai Zengqi dan energi spiritual agar Jilin cepat sadar. Namun ketika kekuatannya masuk ke tubuh Jilin, racun yang sangat mengerikan justru menyebar keluar. Tangan Gustav langsung terpental dan matanya menatap Jilin dengan penuh keterkejutan. Dia mendapati bahwa di dalam tubuh Jilin ternyata ada kekuatan yang sangat menakutkan. Mungkinkah inilah yang diperoleh Jilin dari warisan Dewa Seribu Racun? Gustav menoleh ke Liang Ziyu. Gadis itu menggeleng dan berkata, "Aku memang juga masuk ke dalam warisan itu, tetapi untuk waktu yang cukup lama. Dewa Seribu Racun hanya berbicara dengan Jilin. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Oh tidak, ada satu hal yang salah dari ucapanku tadi. Saat itu Raja Dewa Seribu Racun sudah menjadi Dewa Seribu Racun. Warisan itu jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Dan seluruh warisan itu kini ditekan ke dalam tubuh seorang gadis kecil yaitu Jilin. Begitu Jilin bangun, kekuatannya akan benar-benar berkembang. Bahkan dalam waktu singkat, mungkin dia akan melampauimu. Berikan dia waktu untuk menyerap warisan itu." Gustav merasa kata-kata Liang Ziyu memang masuk akal. Dia pun berdiri lalu berjalan ke satu arah. "Ayo kita pergi. Alam rahasia ini juga sudah waktunya berakhir. Aku juga masih harus pergi ke Sekte Xuanyu dan Istana Kaisar Pedang 10.000. Namun tidak lama kemudian langkah Gustav berhenti. Tatapannya menyapu 3 orang yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Lalu dia berkata, "Kalau kalian tidak punya tempat untuk pergi, bergabunglah dengan organisasi bernama Sekte Pembantai." Setelah berkata demikian, Gustav dan rombongannya pun menghilang dari pandangan mereka bertiga. Beberapa jam kemudian, Gustav dan yang lainnya akhirnya tiba di wilayah Sekte Pembantai. Mereka mendapati bahwa dari 300 orang yang awalnya berkumpul, kini hanya tersisa lebih dari 100 orang. Begitu semua orang melihat Gustav, mereka buru-buru maju menyambut, lalu berlutut setengah badan di hadapannya dan berkata, "Salam Tuan Muda." Gustav bertanya, "Huang Long, coba jelaskan, bagaimana situasi sekarang?" Huang Long adalah salah satu bawahannya, seorang ahli alam dao gabungan lapisan pertama. Huang Long berkata, "Tuan, sejak warisan Raja Iblis Suci dibuka, kami terus menunggu di sini. Namun di tengah jalan kami kembali diserang binatang iblis dan mengalami banyak korban. Belakangan ini juga muncul sekelompok orang yang mengaku sebagai klan jiwa darah, dan mereka sudah banyak melakukan pembantaian. Di benua Lingwu, mana ada klan jiwa darah? Kami bahkan belum pernah mendengarnya. Yang paling penting, metode mereka sangat aneh." Mata Gustav memancarkan cahaya dingin. Tampaknya sebagian anggota klan jiwa darah memang sudah keluar dari lorong yang terbuka itu. Namun kekuatan mereka seharusnya belum terlalu besar. Kalau tidak,
kemungkinan sekte pembantai sudah lama musnah.